Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Diberikan banyak keberlimpahan, diberikan banyak kemudahan, dan diberikan kesehatan oleh semesta. Sekarang aku nggak ngomongin tentang tarot, aku mau spiritual talk. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di TikTok ataupun di YouTube juga ngomongin tentang apa sih maskulin dan feminim itu. Kok semua orang pada ngomongin maskulin dan feminim. And then ya, kita akan bahas apa itu maskulin dan feminim. Tapi sebelum itu, perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, reiki energy healing master. Kalau kalian mau konsultasi atau mau healing bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Di situ juga ada nomorku kalau kalian nggak bisa klik linknya ya. So kalau kalian punya penyakit medis dan non medis, mau healing cara shamanik, call me. Well, anyway, teman-teman, apa sih Kak yang dimaksud dengan masculine and feminine? Masculine and feminine itu bukan ngomongin tentang genders, guys. Banyak orang salah kaprah. Di luar sana juga sebenarnya ya, masculine and feminine is not gender. Tapi itu ngomongin tentang energi. Jadi masculine and feminine itu masuk dalam hukum semesta yang kita sebut law of polarity. Law of polarity itu satu hal akan mengikuti satu hal lainnya, maskulin dan feminin, hitam dan putih, baik dan buruk. Jadi universe itu menciptakan banyak hukum untuk menjadi penyeimbang di dunia ini, termasuk maskulin dan feminim. Jadi apa sebenarnya esensi maskulin dan feminim itu Kak? Jadi maskulin dan feminim itu adalah energi yang ada di tiap-tiap manusia. Baik kamu perempuan, baik kamu laki-laki, maskulin dan feminim itu ada di tiap-tiap kita. Aku laki-laki memiliki maskulin dan feminim yang equal. Ya, kamu perempuan memiliki maskulin dan feminim yang equal, sama. Banyak kasus juga yang orang-orang yang lebih kelebihan sisi, misalnya aku laki-laki, aku kelebihan sisi feminimnya ketimbang sisi maskulinnya, aku bakal jadi apa kira-kira kalau aku terlalu kelebihan sisi feminimnya? Ya bisa saja kita jadi waria, bisa jadi transgender. Kita ngerasa tubuh kita ini nggak berada di tubuh yang benar, sebenar-benar sejiwa-jiwa yang kita rasakan. Padahal sebenarnya dia cuma harus membalancekan diri dia aja. Manusia itu tidak pernah berada di vessel yang salah. Jiwamu itu tidak pernah berada di vessel yang salah. Jadi kontrak jiwa kita sebelum kita datang ascending ke dunia ini, kita membuat kontrak jiwa dengan semesta, dengan universe. Oh, aku masuk ke tubuh ini, nanti aku bakal ngejalanin ini gitu. Itu kontrak jiwa namanya. Mungkin kontrak jiwanya dia menjadi waria, transgender. Tapi itu kita sebut kelebihan feminine energy. Ada juga kasus laki-laki yang kelebihan kekurangan masculine energy. Nah, kalau dia kekurangan masculine energy, yang biasa terjadi dia bakal menjadi homoseksual, gay, orientasi seksualnya lebih condong ke laki-laki gitu sih. Ya, teman-teman. So, masculine and feminine is not gender. Masculine and feminine it's about energi yang ada di tiap-tiap kita. Kamu memiliki energi maskulin dan feminim yang sama, aku juga memiliki energi maskulin dan feminim yang sama. So we are equal. Kita terlahir sama di dunia ini. Ingat, maskulin dan feminim itu berada di hukum polarity. Semesta punya hukum banyak ya. Yang mungkin kita kenal 12, yang aku pelajari 21, tapi mungkin lebih daripada itu. Kita nggak tahu. We never know. Well, perbedaan maskulin dan feminim itu lebih kayak maskulin itu logical, power, ya, dia selalu menggunakan power terhadap cara mengambil keputusan, cara dia berperilaku gitu. Dia tentang ngomongin challenge, selalu berkompetisi untuk ruling something, and then always wanted to win, selalu ingin menang di setiap kompetisi yang dia jalankan gitu. Dan juga masculine energy itu suka banget controlling gitu. Masculine energy it's about controlling, ruling, and fokus ke power. Sedangkan sisi energi feminim yang ada di dalam diri kita ngomongin tentang nurture, merawat ya, bagaimana kita beradaptasi, open minded. Terkadang juga feminim energy itu ngomongin tentang emosi yang destruktif, emotional. Gimana sih Kak cara mengetahui kita punya masculine energy yang feminim? Kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Bagaimana caranya kita mengetahui energi maskulin dan feminim di dalam diri kita itu balance ya? Kamu saat ini nyaman dengan diri kamu, who you are, what you are. Kamu menerima dirimu, itu
tanda-tanda kita balance dengan diri kita sendiri. Biasanya orang yang punya luka batin di masa kecil atau inner child yang inner child yang penuh dengan dendam, luka, itu biasanya dia bakal kekurangan sisi maskulin dan feminim. Yang selama ini aku perhatikan bahwa inner child itu berpengaruh banget di dalam sisi maskulin dan feminim di dalam tubuh manusia. Termasuk orang-orang yang mungkin di masa kecilnya dia penuh dengan pelecehan seksual, dijadikan kelinci percobaan nafsu gitu ya, atau disakiti secara fisik gitu, kurang kasih sayang orang tua terutama bapak dan ibu gitu. So ya, maka terbentuklah pola-pola di masa besar dia, dan menyimpan luka batin di masa kecil, dan sisi energi dan maskulin dia mungkin lebih menurun atau lebih naik. Jadi tergantung nih, selama dia di dalam hidup, di dalam lingkungan dia bisa beradaptasi nggak dengan energi itu, dengan kesakitan dia atau luka batin dia itu. Waktu kecil mungkin kamu diperlakukan oleh teman-temanmu sebagai wanita gitu, diolok gitu. Akhirnya kamu sampai besar kamu bakal merasa sisi feminimmu tinggi, besar gitu. Jadi ke bawah nih, lingkunganmu bisa aja membentuk pola energi feminim energi, karena ada yang namanya kolektif consciousness, kesadaran kolektif. Orang-orang menganggap kamu adalah lebih feminim, bisa saja memang energi itu masuk ke dalam diri kita dan terbentuklah pola itu gitu, teman-teman. Kalau dari kecil kamu dibulinya bencong gitu ya, bisa aja kamu sampai besarnya nanti malah kejadian, karena pattern dari sugestinya masuk, terus kebentuk juga collective consciousness-nya masuk. So ya gitu. Beda juga dengan orang-orang yang perempuan yang mungkin di masa kecilnya dia bermain dengan laki-laki, tomboy gitu, dan kebentuk pola pattern yang mungkin dia more masculine daripada feminimnya. Jadi dia merasa kayak aku kayaknya berada di tubuh yang salah, vessel yang salah. Padahal sebenarnya enggak. You just mungkin over of masculine energy. Gitu sih menurut pandangan aku. Ya, jadi kita bisa saja perempuan yang kelebihan masculine energy bisa jadi lesbian gitu ya, teman-teman. Jadi terlepas apapun gendermu, terlepas apapun orientasi seksualmu, bagaimana cara kita menstabilkan masculine dan feminine energy dalam tubuh kita itu adalah acceptance, penerimaan diri kita, who we are, what we are, and embrace apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Ya, sebenarnya kita nggak perlu pusingin apa masculine dan feminine, kita nggak perlu musingin itu. Kamu fokus aja ke present moment. Fokus aja kamu jadi dirimu saat ini sekarang. Entah kamu mau jadi lesbian, mau kamu jadi homoseksual, kamu mau jadi pembunuh, pelacur, kamu fokus aja ke present moment hidupmu. Kamu berada di dunia ini meant to be. Semesta mau kamu ada di dunia ini untuk sesuatu yang memang kamu adalah the part of bigger, higher consciousness di peta bumi ini gitu. Adanya kamu itu adalah penyeimbang, adanya aku itu adalah penyeimbang. So kita berada di dunia ini, it's about balancing the world itself. Ya teman-teman, cukup paham ya sampai di sini apa itu tentang masculine and feminine energy, yang mungkin banyak orang salah kaprah bahwa masculine energy itu ngomongin tentang gender. Padahal sebenarnya masculine dan feminine itu seperti yin and yang. Itu adalah energi pemelihara yang semesta siapkan untuk kita. Ingat, semesta itu menyediakan hukum-hukum, termasuk di dalamnya hukum polarity, dan di mana hukum maskulin dan feminim ini ada polarity itu tadi. Ya, teman-teman. Jadi kalau jadi sebenarnya maskulin dan feminim itu dia ada tingkatan energinya lagi. Ya, kalau di feminim maskulin itu ada namanya natural, shadow, and then killer. Nah, kamu tuh berada di energi mana? Tapi kita nggak usah ngomongin itu dulu lah ya. Itu nanti kalau kita sudah masuk ke advance-nya lah. Kalau kamu, ya itu tadi natural, shadow, and killer itu termasuk kayak kurang, lebih, atau even, sama, sedang. Itu nanti kita bahasnya ya. Tapi kayak secara garis besar kalian udah tahu apa itu masculine dan feminim. Bukan ngomongin tentang gender, but it's energy, dan itu ada di dalam tiap diri-diri kita semua. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk atensinya. Semoga pencerahan ini bisa kalian serap
Thank you, namaste, salam kedamaian. Kalau kalian ngerasa pembacaan bahasan kali ini berguna untuk diri kalian bisa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih, bye bye from now, I love you, bye bye.